Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak kami cintai, hadirin kami hari ini bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Orang yang sehat fisiknya, ada pula orang yang mati hatinya. Sehat fisiknya tapi mati hatinya. Ada pula orang yang terbalik, sakit fisiknya tapi hidup hatinya. Siapa orang yang sehat fisiknya mati hatinya? Fir'aun, Qarun. Siapa orang yang sakit seluruh fisiknya tapi kuat imannya? Nabi Ayub, 18 tahun dia penyakit kulit. Dia tak pernah minta sama Allah, Pak, biar sembuh dari penyakitnya. Kenapa? Karena ternyata dinikmatinya sakitnya dekat dengan Tuhan. Makanya kalau ada orang sakit tak kunjung sembuh, jangan marah kita sama Allah. Begitulah cara Allah secuil mengingatkan kita. Dulu waktu sehat kaki mulasak kali kau kemana-mana, setruk sedikit, tak bisa kemana-mana. Berarti cara Allah biar kau dekat dengan Allah, kusakitkan kau dulu sekian tahun. Ada pula hari ini terbalik, saya udah sakit, udah miskin, udah parah, itu pun tak mau ibadah. Itulah orang yang mati dua-dua. Itulah yang dikatakan kal-an'am dalam surah Al-A'raf, seperti binatang. Ada matanya tak bisa melihat, ada telinganya tak bisa mendengar, ada hatinya tak bisa memahami. Itulah kata Allah, ulaika kal-an'am bal hum adall. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya dan kita semua mudah-mudahan memanfaatkan waktu yang baik ini. Memang yang mengaji ini ada yang musim naik turunnya ini, ada. Lagi sore dia, dua dia datang. Memang begitu tuh. Kalau wirid Jumat, lagi panas-panas banyak masalah di rumah, jam tengah 2 udah nyampe dia ke masjid. Kenapa? Biar jangan disuruh lakinya dia di rumah. Banyak kali yang disuruhnya. Anak banyak bertingkah, langsung sampai ke masjid jam tengah 2. Tahu begitu dia udah enak menikmati kehidupan dia, makin banyak rezekinya, tak ngaji lagi. Mudah-mudahan kita yang hari ini orang yang paling beruntung, kan? Mudah-mudahan duduk saja pun ibu dapat pahala, duduk saja pun kita mendengarkan Pak dapat pahala, apalagi mengamalkannya. Karena macam-macam juga tipe orang yang mendengarkan pengajian ini. Ada orang terbuka matanya tapi tidur hatinya, ada terbuka dia dipandangnya pun tapi tak ada isi pandangannya, kosong. Kosong, ada begitu, ditengok nyawa tapi tak ada isinya, kosong. Ditanya kawan, ngerti kau? Enggak katanya, tapi ditengoknya aku. Ada, ya. Ada pula yang ngangguk-ngangguk, tengok nanti dia gini. Padahal ditanya, ngerti kau? Enggak, dia semangat dia lagi. Dia pula macam-macam. Ada pula yang parah. Ini nomor 3, 5 menit ceramah Ustaz, udah oyong-oyong, mulai ngabur, ragu. Apalagi udah begini duduknya, mulai oyong. Pas pula dekat AC pula. Ya Bu ya, hati-hati nih ya. Yang di bawah AC ini sejuk ini. Mulai oyong. Apalagi sadar nenek kita mau mulai oyong. 10 menit udah kebayang itu punya muka aku, kok kepalanya besar. Jadi tak ada yang rugi yang mengaji. Saking nikmatnya dan tenangnya orang mengaji, Bu, makanya ada orang bisa tidur. Biarkan aja dia tidur. Kita doakan nanti bangun lagi. Itu aja kita minta, kan? Bapak Ibu, saya atas nama Abdul Muhadir Rintonga, alhamdulillah saya pertama hadir di sini, Pak. Kalau melintas sebulan mau 2 kali, karena saya isi di masjid Al-Barokah. Jadi alhamdulillah pertemuan ini kita kaji menambah keilmuan bagi saya. Bagaimana tak menambah? Karena pasti harus belajar dan menambah juga pengalaman dan pengetahuan bagi kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mengutip kajian kita hari ini dalam kitab Hillatul Awliya. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Nu'aim. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini? Ada seorang ulama besar namanya Hatim bin Asam.
Hatim bin Asam ini nama aslinya Abu Abdul Rahman bin Hatim bin Alwan. Agak kau tengok silo ini betul. Bukan makin terang tengok tulisan, makin silo. Dekat karena kepala aku besar, tentu bayangan tulisan ini gelap juga. Tak bisa dimerengkel lagi nih bang. Tengoklah bang. Betul ha. Kalau belakang itu. Oh yang ini agak jauh. Makanya dia bilang binti, rupanya bin. Hatim bin Asam ini namanya tadi Abu Abdurrahman bin Hatim bin Alwan. Dia Pak sengaja dikatakan gelarnya Asam. Apa makna Asam? Asam artinya kalau orang Mandiri asam. Tapi dalam bahasa Arab Asam artinya adalah tuli. 15 tahun dia tak mengomentari setiap yang dia dengar. Diam aja. Bercakap orang diam aja. Ada orang komentar diam. Orang bilang anta asa, kau tuli. Digelarkan dia Hatim bin Asam. 15 tahun tak bercakap, tak mengomentari cakap orang, dianggap orang dia tuli. Kalau kita sampai mati mengomentari persoalan orang, kadang-kadang cakap awak pun dipotongnya, tak mau didengarkan yang cakap awak. Itulah bedanya kita Pak ulama dulu dengan ulama sekarang. Kalau ulama dulu diam dia. Macam mana menurut bapak begitu? Aku tak tahu lah. Kan awak syukur-syukur aja datang kemari, beramal nyawa, bukan mengganggu orang. Enak kan? Macam mana menurut bapak kurban semalam itu Pak? Alhamdulillah masih makan daging kita. Tapi kecil-kecil, buru saja nggak ada dagingnya, tulang semua. Yang namanya pula macam-macam lembu. Kan kau tengok orang pun macam-macam. Kau tengok ada yang gemuk, ada yang buruk, ada yang hitam, ada yang kan Pak macam-macam kita. Jadi begitulah orang mengomentar setiap persoalan. Maka Hatim bin Asam, orangnya bukan tuli dia, bukan tuli, tapi tak mau mendengarkan apa persoalan orang lain. Diam dia, tapi mengamati. Seorang guru, ada yang menyebutkan guru, tapi dalam kitab Hillatul Awliya yang dikatakan dalam cerita ini bukan gurunya, tapi saudaranya atau sahabatnya. Namanya adalah Saqib bin Balti. Saqib bin Balti 33 tahun berkawan sama Hatim bin Asam. Ditanyanya lah, anta sayyidani aysayin ta'allamta. Kira-kira selama 33 tahun kau berkawan sama aku, apa yang bisa kau ambil dari pelajaran dari hidup? Maksudnya ini Pak, lama hidup banyak dirasa. Maka kalau kita tinggal di komplek ini, di kampung ini, ambillah pelajaran yang membuat kita sadar bagaimana lebih baik lagi. Berapa lama kita mengurus masjid ini, ambillah pelajaran setiap persoalan yang kita lihat. Begitu juga Hatim bin Asam. Muhammadku, jarangnya kita Pak lama bertahan berkawan 33 tahun. Jarang. Apalagi mama, oh pantang tak cocok sikit dah, tak wirid lagi dia, berhenti wirid. Aku sebenarnya bertahan kau tak cocok dengan dia. Aku sebenarnya mau wirid, mau wirid. Cuma kau nengok muka dia, naik emosi, naik, makanya aku berhenti wirid. Denda. Apalagi berganti BKM merajuk nggak ke masjid, macam-macam kita ini Pak. Kan macam-macam. Tak dituju orang kepala desa merajuk, tak menang caleg, ditariknya balik yang dikasihnya, mic, mikrofon, ditariknya balik. Macam-macamnya sifat manusia. Ya Muhammad, makanya anta sahibtani ay shay'in ta'allamta. Kira-kira sejak kau bergaul sama aku, berkawan sama aku, apa yang bisa kau ambil pelajaran dariku? Ini kaji kita Pak. Pertama, Bapak Ibu, qala awwaluha, yang pertama, ra'aitu kullan nasi fi sakkin min amri rizqi wa inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku melihat banyak orang yang ragu terhadap rezekinya. Begitu melihat banyak orang yang ragu, maka ambillah pelajaran dalam kehidupan ini. Aku tawakal sama Allah. Bapak Ibu, mohon maaf kali saya sampaikan, beda-beda rezeki kita ini Pak. Adik-adik kami ini beginilah rezeki dulu waktu sekolah kau. Ada orang rezeki menikah, ada. Begitu menikah terbuka rezekinya. Ada orang rezekinya waktu sebelum menikah, waktu gadis, kaya ayahnya, cincinnya ada kiri kanan. Allah Akbar. Begitu menikah sama bapak itu habis semua dijuali.
ternyata hancur gara-gara menikah sama bapak itu. Rezekinya waktu gadis, ada pula rezekinya menikah, punya anak, lahir anaknya, terbuka rezekinya. Makanya orang itu ada kerjanya beranak aja, makanya banyak rezekinya. Itu nih. Ada orang menikah, makanya ada juga orang memang kata menikah ada kerjanya. Kenapa? Biar terbuka rezekinya. Macam-macam. Ada pula orang rezekinya menyekolahkan anak. Ada rezeki orang tua waktu kau sekolah beda ketika kau nanti tak sekolah, beda. Rezeki bapak ketika dinas sebelum pensiun beda sama setelah pensiun. Rezeki ibu ketika berdagang masih ada anak sekolah beda rezekinya. Maka ibu jangan berontak. Ibu orang heran di zaman sekarang. Kenapa? Orang corona tak berduit. Kok aku tengok bapak tu corona beli tanah lagi, membangun lagi, entah dari mana rezeki. Akhirnya stres kita. Makanya bapak ibu jangan pernah kita mengatur rezeki orang. Kadang-kadang udah di mulut pun rezeki itu bisa melompat. Oh banyak begitu. Udah mau cair proyek, cair proyek. Besok batal. Allah Akbar, lemah soal laki-laki. Ditegur pun marah dia. Gimana bang? Diam kau. Nggak tahu orang stres. Ini orang yang nggak terima tadi itu. Itulah ciri-ciri orang yang tak terima dengan keputusan rezeki Allah. Ya? Maka saya berharap sama bapak ibu, kau pun tolonglah hargai dan mengerti berapa pencarian orang tua. Jangan kau paksakan sesuka hatimu. Harus ngerti. Saya pun anak pesantren saya pak. 6 tahun saya pesantren. Kadang-kadang ya Allah makan itu aja lah. Enak lah kalian masih masak kan. Saya pesantren dulu masak sendiri pak. Kalau tak ada kiriman tak makan. Kalau tak ada yang dikasih tak ada yang mau dimakan. Maka datanglah guru saya. Ini mana? Deal. Iya. Macam mana caranya kau biar kenyang kalau kau sekolah di pesantren? Tak tahu aku sah. Bukan kau caranya biar cepat kau kenyang. Sikit belanjaan. Apa itu Ustaz? 1 suap kau makan, 3 gelas kau minum. Begitulah ku amalkan. Apa enggak gembung pak? Goyang kayak tsunami berdiri. Air semua enggak ada nasi. Tapi kapan rezekinya? Setelah awak menikah. Saya dulu kuliah naik sepeda. Sekarang dibilang enak lah Ustaz naik mobil ya. Dulu jangan pernah resah melihat hasilnya, tapi kau cari bagaimana prosesnya. Kau siapa paling kaya di sini pak? Pak Haji. Tanya dulu prosesnya waktu macam mana dia kecil, waktu muda, macam mana ayahnya, macam mana mamanya. Jangan yang kita lihat hari ini. Kalau hari ini kita lihat rezekinya, stres kita. Gak bisa, duit kawannya ada. Itulah orang mati terduduk. Kenapa mati terduduk? Kan mikirkan harta orang. Tak tahu dia polisi tidur masuk ke paret mati nggak ada yang menolong. Itulah dia. Jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Pengen awak naik mobil digadekanlah kereta, digadekan kereta digadekan SK rumah. Naik mobil lah 3 bulan nampak kayak orang kaya, 3-4 bulan kemudian nggak kebayar. Rumah tertarik, kereta tertarik, mobil tertarik, rumah tertarik. Terakhir waktu lepas di tangan yang sudah ada, nikmati. Dan bapak pun pak tolonglah memikir kita pak. Kalau sikit yang kita cari, jangan paksakan ibu ini. Kadang-kadang banyak laki-laki ini bu, sikit pencariannya, seleranya tinggi. Ini pula kadang-kadang nggak ngerti. Kalau udah gaji awak sikit pensiunan, nikmat apa ini masa ibu ini. Walau kol kampung tiap hari gas. Ini kadang-kadang nggak ada yang lain deh. Nah bertanya bang, kasih kampung aja gue tengok. Semalam pun kampung, ini pun kampung. Udah nikmat aja bang, ini rezekinya. Apa pun kadang-kadang seleranya tinggi, duit nggak ada. Sini lagi di sini. Ibu-ibu ini luar biasa mulutnya ini. Ini nasibnya. Aku goreng duit bang, jangankan ikan, ayam aku gorengkan sama abang. Soft, sampai basahnya. Bagi mau dijubur keluar, soft. Iyalah, ini kadang-kadang itu yang saya terus ibu-ibu nih pak. Awak selera tinggi, kadang-kadang mau banyak pilihan. Apa lauk deh? Ikan semalam pun kau kadang-kadang nggak ngerti bagaimana selera makan.
Datang lagi, sini duitnya bang, sini cepet, baru beli ikan separuh, setengah kilo aja, biar kuatkan sok. Abang ngasih limpul pun 2 hari, cukup apa bang? Dia bukan tak bersyukur, kita yang tak mengerti. Kalau belajar pak, hajar aja lah, belajar, ya kan? Mudah-mudahan kita mengerti rezeki itu. Makanya Bapak Ibu, adik-adik kami jangan stres melihat orang kaya ini, jangan. Saya dulu waktu begitu, saya dulu merantau, kita mau punya kereta, datang orang tua saya, Dil, rezekimu hari di sekolah. Jangan kau pikirkan orang naik mobil, naik kereta, naik punya handphone baru. Kau tengok masa depan kau sekolah, bagus kau sekolah, insya Allah sekolahmu yang merubah nasib besok. Alhamdulillah sampai selesai S2. Begitu. Ini gara-gara anak sekarang, ada juga orang kaya begitu, gak usah kau sekolah, ya, harta ayah banyak, alah. Ini udah bingung ayah gimana menghabiskannya ini, udah berenjaya kau urus gudang sana, kau yang di sana, kau yang di sini, aman itu. Anak tak ada agama, anak tak ada pendidikan, hancur, mati orang tuanya, semua dijual, masa depannya suram. Kenapa? Tak pernah belajar macam mana menikmati rezeki. Makanya Bu, kalau anak ibu tak selera makan, jangan paksa kayak gaya orang kaya. Syukuri apa yang ada. Mak, ayo makan apa? Makan. Apa lauknya mak? Ikan semalam, ikan aja loh. Semalam pun ikan, ini pun ikan. Ikan semalam panasin kan? Kau tahu kau? Yalah, kecongkel makannya satu, ikan dibungkus. Tanda anak itu ikan semalam dipanasi waktu. Kecongkel matanya satu, putus ekornya kan? Anak sekarang luar biasa buat bijak-bijak, menjawab, betul. Oh, stres kita nengoknya. Makan. Orang tua yang soleh, yang belajar, mempelajari atau mengajari anaknya bersyukur, pasti ngomongnya baik. Syukurlah nak, pakai ikan, syukurlah. Masih banyak orang zaman sekarang ini tak pakai ikan, cuma lauknya aja, nggak ada ikannya. Makan anak ya, syukurlah ikan yang baru ikan semalam. Iya mak ya, syukurin nak ya. Ada orang makan garam lagi, ada orang makan garam, ada makan kerikil. Ngeri, makan kerikil, makan semen, makan corona. Siapa mak? Bukan korupsi. Lebih hina kau, lebih hina orang itu dari kita. Kita memang makan garam, tapi halal daripada orang makan daging bercampur yang haram. Nikmat aja. Begitulah. Kau pun sadar dirilah kau omakmu susah. Anak-anak sekarang luar biasa. Anak sekarang banyak yang sok kaya, padahal susah orang tuanya gaya yang sok kaya. Stres orang tua sekarang pak. Kalau nggak mau sekolah nggak dibelikan kereta, merajuk bunuh diri, mati. Anak sekarang itu. Kau dulu nggak mau ke sekolah, nggak usah. Sekolah tak sekolah kau bukan sama aku. Sekolah kau baik-baik masa depanmu. Tak sekolah kau yang nyesel besok. Nggak usah. Nggak stres dia. Kalau sekarang, ya Allah Rabbi, sekolah anaknya nggak mau. Kalau nggak mau balik ke handphone, nggak mau berhenti sekolah, berhenti. Handphone awak rusak loh, nggak jelas kameranya bagus. Memang kau yang hancur. Berapa kali buat diganti handphone, disalahkan kameranya. Memang anak yang hancur, disalahkan kameranya kan. Jadi Bapak Ibu Muhammad kali saya. Makanya hati min asam ketika ditengoknya orang banyak yang enggak yakin atas rezekinya, dia tarik, berarti kesimpulannya biar tenang hatiku, tawakal sama Allah. Tawakal. Makanya Bu Muhammad kali Pak, sama-sama jual gorengannya, beda larisnya. Sama-sama jual mie sopnya Bu, beda lakunya. Sama-sama jual kedai sampahnya, beda orang belinya. Kenapa? Beda-beda ketentuan rezekinya. Yang laris mungkin jualannya, coba kita tanya, mungkin banyak tanggungannya Pak, mungkin 4 anaknya sekolah, makanya laris jualannya. Yang sebelah lagi tak laku jualannya, karena orang itu tinggal berdua di rumah, tak banyak yang dibutuhkannya. Saya jujur Pak, mertua saya jualan dulu, almarhum jualan. Begitu waktu jualan katanya rame yang beli. Luar biasa. Begitu udah selesai anaknya sekolah, sampai sarjana semua, udah menikah semua, beda orang yang beli. Kenapa? Beda kebutuhannya. Dulu kulariskan jualanmu karena banyak tanggunganmu. Sekarang tak ada tanggunganmu, kualihkan sama yang lain keuntunganmu. Selesai. Jangan dulu sangka, laris sekali Bang ya. Ya ada laris itu. Biar tahu kok, kenapa? Pernah aku masuk, lain aromanya, agak bau. Memang tumpah WC waktu agak bau lah. Jangan buruk sangka gitu. Betul.
Makanya kalau orang yang tak pernah menerima ketentuan rezeki, satu yang tertanam dalam hati apa? Akan timbul iri. Itulah ciri-ciri orang yang tak menerima ketentuan dari Allah. Kok bisa kayak gini dia ya? Kok bisa kayak gitu dia ya? Kok banyak kali untungnya ya? Kok sukses dia ya? Jangan dikali-kali rezeki orang. Ya, jangan dikali-kali. Mohon maaf. Yang kedua, apa kata Hatim bin Asam? Kata Hatim bin Asam yang kedua, ra'aitu li kulli insanin sadiqa yubsi ilaihi sarrah wa yasku ilaihi amrah. Aku melihat setiap manusia memiliki teman cerita. Setiap manusia juga mempunyai hajat yang dikabulkan setiap yang dia minta. Tapi apa kata beliau? Fakultu, aku menanamkan dalam diriku, anzur man sadiqi fakulli sadiqin wa akhin ra'aitu qabla al-maut. Teman meminta, teman tertawa, teman cerita, semua itu sebelum mati. Tapi katanya, siapakah teman sejatimu sampai mati kau bawa? Ini pula. Makanya teman yang baik dalam hidupmu kau bawa mati adalah kebaikan yang kau tanamkan ketika hidup. Bapak Ibu, kalau teman saya sama si Angga ini, waktu hidupnya kami berkawan ini ingatnya aku. Udah mati besok di antara kami, entah dia duluan, entah aku belakangan, nggak tahu kan? Ataupun nanti dia yang duluan, aku juga belakangan, nggak ngerti juga. Ini contoh ini. Kapankah teman sejati itu yang bermanfaat? Mati punawa, Pak, diingatnya. Siapa itu? Amal kebaikan. Berapa harta yang ditinggalkan, berapa tanah yang kau makamkan, berapa aset yang kau tinggalkan untuk agama Allah. Itulah yang mengucapkan nanti di yaumil qiyamah, hai fulan, inilah kawanmu meniti siratul mustaqim. Hai fulan, inilah kawanmu yang mengurangi kejahatanmu ketika di dunia. Ternyata Bapak Ibu, orang sekarang banyak berusaha mencari kawan di dunia walaupun melakukan kejahatan selama hidupnya. Makanya inilah kawan-kawan gini, inilah kawan yang baik itu, inilah kebaikan itu. Makanya kadang-kadang diajak baik-baik Pak Najib Muhammad, itu pun tak mau diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ba'da isya pengajian, insya Allah. Ada yang bilang di grup OTW 5 hari tak nyampe. OTW aja di grup itu. Tapi kok coba suruh orang kalau acara yang tak baik-baik rame, dibuat 17 Agustus perlombaan makan kerupuk. Wah, dimakan kerupuk memang udah tak bergigi, kerupuk tak habis nyambung gigi. Macam mana itu pula? Udah gigi tak ada, ikut lomba makan kerupuk, giginya nyambung di plastik itu kan. Jangan bayangkan nanti hilang apalan gara-gara itu. Mohon maaf, izin. Jadi mohon maaf Pak. Makanya ada orang kalau disuruh berbuat baik tak mampu dari hartanya, tenaganya. Kita tak kaya Pak. Bukan? Kita tak kaya. Dari mana kebaikan kita manfaatkan? Waktu ini Pak. Saya tak kaya. Dari mana kebaikan saya menolong saya? Ilmu yang saya sampaikan. Istri, dari mana amal ibadahmu? Yang merawat suaminya ketika hidupnya. Itulah kebaikan. Itulah teman sejati. Itulah teman yang hakiki. Ketika kau di dunia memang kau tak punya sahabat yang dekat denganmu, tapi kebaikanmu yang akan mengiringimu setelah kematianmu. Itu yang betul Pak. Maka Hatim bin Asam ditengoknya, betul kan Pak? Berkawan-kawan bentar, ternyata kawan yang betul itu adalah kebaikan. Itulah yang sebenarnya. Karena kawan cerita banyak ketika hidup, kawan curhat banyak mendengarkan curhatan kita. Tapi nyatanya ketika kita mati Bapak Ibu, mohon maaf ya, ibu dan anak mati orang tuanya, paling lama nangis anaknya 1 bulan. Habis itu lupa itu, udah ketawa. Betul Pak. Jadi siapa kawan kita dalam kuburan? Amal. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang
tinggal semua. Di sini rame. Oh, di mana-mana pun jumpa Pak Haji, abang Anda, ketua, koyak limpul, ya kan? Terakhir tak ada waktu lagi uang limpul semua pokoknya. Kita orang ketua mati tak ada dengan orang. Maka sekarang berjasalah Bapak Ibu ulama kita, tengok masih dengan orang namanya karena kebaikan. Itulah dia. Itulah amal ya. Jadi Muhammad mati besok ada orang yang kenal kita dulu biasanya Bapak di sinilah tempat dia kalau sholat. Asalkan berjamaah di sinilah posisi dia. Makanya kalau ada kawan-kawan kita yang kurang sehat Pak, kunjungilah dia. Itulah membuat kita akan kalanya kawan menangis baru kita tahu siapa yang sebenarnya. Kalau kawan ketawa banyak Pak, coba ibu ulang tahun dulu, buat pesta di sini, ramai yang datang. Mabaruk alfa, mabaruk, disuapkanlah suap, tiup lilinnya, tiup lilinnya tak mati. Mana di mana mati gigi tak ada, nyamping lah pula anginnya. Jadi teman sejati itu beramal. Makanya bahagialah kalian orang tua. Siapa yang mungkin udah yakin di sini, anaknya hafal Quran, itulah kebaikan teman sejati. Mengalir setiap huruf masuk ke dalam. Dan siapa yang sudah memberikan amalnya untuk kalian, Pak Haji, itulah mungkin amal. Mungkin tak soleh dia banyak tahajudnya, mungkin tak banyak sholat sunnah, tapi hartanya membantu dia nanti menolong dia dalam kuburnya. Macam mana kita kalau orang yang pelit Pak, ada orang pelit, upah. Oh, kadang-kadang Allah Akbar, pelitnya luar biasa. Jangankan hartanya diminta, dosanya pun tak dikasih. Tapi parahnya, bukan? Jadi saya berharap kita ini tolong apa yang kita sampaikan dalam diri kita, apa yang disampaikan dalam hidup kita, kebaikan tak lain dan tak bukan adalah amal ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita contoh dari pengalaman hidup Hatim bin Asam? Ra'aitu kullan nasi aduun faqultu anzuru min aduwi fa amma man ightabani falaysa aduwi wa amma biman aghadha minni say'a falaysa huwa aduwi. Apa kata beliau? Setiap manusia pasti pernah punya musuh. Pasti. Setiap manusia pasti pernah membenci orang. Musuh apa? Siapapun kita hari-hari. Tapi apa kata Hatim bin Asam? Maka musuh sebenarnya bukan yang menghibahmu. Musuh yang sebenarnya bukan yang mengambil sesuatu darimu. Tapi apa katanya? Walakin aduwi, akan tetapi musuh sebenarnya dalam diriku. Alladzi kuntu fi ta'atillah amarani bi ma'siyatillah. Maka musuh terbesarku, aku sudah taat sama Allah, tapi ada orang mengajakku berbuat maksiat di hadapan Allah. Contoh, udah niat kita mau mengaji Pak, digoda-godanya. Kemana Bang? Pengajian? Mana? Aku bisa. Banyak kali pengajian di masjid ini. Malam Selasa ngaji, ini ngaji. Udah Bang, kalau kita ngopi-ngopi, main batu, main kro. Inilah musuh terbesarnya. Jadi kalau ada orang begini, anggaplah waktu setan. Tapi jangan ngomong dalam hati. Dalam hati. Memang setan lah kawan. Dalam hati Pak, dalam hati. Contoh macam kalian kan? Pada udah niat mau mengaji, datang kawan, assalamualaikum, datang lagi, ayolah keluar, ayo Allah para kali kau hargai aku datang ke rumah kau, Allah mikir kau napa, udah tunggu 2 jam kau nggak mau ikut, ya Allah Robby nggak nyangka kayak gitu kau tega sama aku ya, pergilah kau naik kereta kemana-mana, tak jadi kau ngaji, itulah musuh terbesar. Itulah musuh terbesar. Awak mau berimpah ini, datang anak beli handphone lama, itulah setan membuat kita sudah ingin berbuat baik kepada Allah, datang seseorang menggoda kita, jangan kasih. Makanya Pak, mohon maaf kalau ada istri kita heboh untuk ibadah kita, dia berusaha mengusir setan dalam diri kita. Nah, kenapa tahu dia Pak besar setannya? Makanya Bu, kalau ibu payah bapak ini bangun, tolong bacakan ayat kursi. Cuma ingat, kalau membaca ayat kursi mengusir setan, jangan pakai murattal, nggak akan keluar itu. Takut-takuti setannya dengan suara yang menakutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Aku yakin bangun waktu langsung dicekikkan ini. Ada pula orang begini juga, ya kan? Kemana bang? Ngaji, ayo lah dek, ayo. Saya kadang-kadang begitu bang, kawan lah bang dulu ngaji, ya. Di rumah pun nggak ada, kawan di sini nggak ada. Ayo, enak dia dapat ilmu, dapat apa namanya pahala. Sama begitu. Jadi bu, kalau ada kawan ibu mengaji ibu dalam maksiat, mudah niat ibu untuk melakukan kebaikan, itulah hakikat musuh terbesar. Kalau musuh menghibah, musuh mengambil sesuatu, musuh memiknah, itu ada musuh kecil ketika kau hidup di dunia. Tapi musuhmu sampai matimu akan menghancurkan masa depanmu, yaitu setan atau orang lain yang wajahnya memang manusia, sifatnya setan, bisa menghancurkan nilai-nilai kebaikan kita. Itulah dalam Al-Baqarah. Kan? Saya kurang-kurang hafal ayatnya. As-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu tugasnya dua dalam ayat ini. Pertama, dia menakut-nakuti orang yang jadi fakir. Contoh orang kaya, jangan kau melimpah, jangan kau melimpah. Kau tengok masjid Muhajirin, kau benar betah. 10 kali kau wajib diminta orang duitmu, jangan kau kasih, jangan kau kasih, jangan kau kasih. Nah, ada pula orang kan, tapi setan, aku kasih, tapi lebih parah setannya, jangan kau goda. Memang gak niat mau ngasih aku. Dijawab setan sama setan, jawaban di sini. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari peristiwa kajian Hatim bin Asam ini, bahwasanya musuh terbesar itu ada bisikan setan melakukan kejahatan dalam diri kita. Niat kita baik bisa berubah. Niat kita mau singgah ke masjid, belok tak kemana-mana. Niat kita mau sedekah, belok makan bakso. Udah dikantongi duitnya, belok makan bakso. Niatmu menghafal Quran, ternyata kau tak menghafal juga. Salah, itu setan yang sudah masuk ke dalam tubuhmu. Apalagi Bapak Ibu, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menyuruh kau berbuat yang jahat. Tadi menakut-nakuti menjadi orang fakir. Makanya Bapak Ibu, malaikat berdoa, orang yang berharta tak memberikan haknya terhadap orang yang menerimanya. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talafa wa mumsikan khalafa. Kebalik. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, gantilah orang rezeki orang yang berinfak hari ini, hancurkan harta orang yang menahannya hari ini. Makanya Bapak Ibu, kalau datang orang baik-baik, niat awak baik, jangan pernah mengikuti godaan setan. Insya Allah kita akan menang. Karena apa rupanya cara setan membuat kita tergoda? Pertama, tulul amal, suka melamun, jadi menghayal yang paling enak Pak. Apa kerja bang? Kerja bang. Berapa gaji sebulan? 40 juta. 40 juta. Apa hasil abang bang? Ada tanah, ada rumah, ada gudang. Mobil abang? Ada. Berapa bang? Ada 2. Kereta bang? Nggak terhitung. Apa kerja bang? Ngayal. Itulah kerja dia, ngayal. Menghayal pengen punya mobil, menghayal pengen punya sesuatu. Makanya setan akan masuk setiap dalam ibadah, membuat kita tergoda. Salah satunya adalah ketika dalam sholat mendatang setan menggoda. Lupalah bacaan kita, lupalah apa yang kita baca, lupa hafalan, lupa rakaat. Itulah cara setan Pak. Makanya jangan melawan kalian. Kalau udah mau menghafal, fokus, jangan pikirkan yang lain. Jadi imam pun begitu Pak. Jangan melawan. Apa rupanya sifat setan Bapak Ibu? Al-azallah. Apa makna azallah? Tergesa-gesa. Tak boleh. Suka nyaman, tenang, insya Allah. Jangan tergesa-gesa, belok-belok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ayat rokat kedua, sesuatu habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya pun tahu semua. Hancur semua. Setan itu. Jadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, yang keempat, ra'aitun nasa lahum talibun kullu wahidin minhum yawman wahida. Fa ra'aitu dzalika malakal maut. Setiap sesuatu, setiap seseorang yang saya lihat, banyak orang berambisi mencari yang diinginkan. Ternyata dia tak menyadari bahwa malaikat maut sudah mengintainya. Tak ada yang dipersiapkan. Capek kali pun awak mencari dunia ini, mati juga hanya. Kadang-kadang sampai mati pun awak cari dunia, tak kita nikmati. Ternyata lupa kita menyiapkan amal kita untuk Allah. Malaikat sudah datang. Makanya dalam kitab Adab Dunia wal Din ada 3 cara malaikat menegur manusia. Pertama, apa katanya? Wajah yang dulu kuat lapuk dengan seketika. Tidak ada orang pak makin tua makin ganteng, enggak ada. Tak ada orang bu makin tua makin cantik, tidak. Maka sekali-sekali bisa kita coba, bu, macam mana model kita nanti mati, biar tahu kita nanti menengok model kita ketika mati di dunia ini. Beli dulu kain kapan dipajak ikan, dah, balik kain kapan, dah gulung-gulungkan sendiri, gulung-gulungkan, ambil kapas, masukkan ke hidung. Tengok dulu model awak macam mana mati, biar jangan sombong jadi orang. Nah, kan? Dengan ini, tengok. Allahu Akbar. Serang ya Allah. Ibu ngeri kali ya. Tak. Makanya kadang-kadang orang tak pernah menerima ketentuan Allah. Tua dia, walau kaya operasi tetap nampak tua. Walaupun 80 tahun usiamu, bermiliar-miliar hartamu, tapi sudah mati kematian mendekat dalam hidupmu, Allah tuakan fisikmu. Al-Quran menyebutkan awalam nu'ammirhu nunajjishu fil khalqi afala ya'qilun. Semua ciptaan Allah, Allah balikkan balik seperti semula dia dilahirkan. Makanya Pak, waktu kita hidup pertama lahir, mulai merangkak-rangkak, mulai pandai jalan. Nanti tua pun begitu. Tidak ada orang makin tua makin lincah lagi, enggak ada. Mulailah Allah Akbar, Allah la haula wala Allah habis. Cara apa itu? Okay. Makanya berubah sudah habis uban semua. Makanya uak ni pula suka mencabut uban, bundul di tengah, bundul. Gopek satu, bundul semua. Cucunya 9, apa enggak habis? Habis. Gigi Allah, 2 lagi gigi waktu. Disorong ke depan bisa, sorong ke samping. Goyang-goyang, kesentuh sikit kadang-kadang makan waktu lepas sama gigi-giginya. Kadang begitulah, udah mulai dekat. Habis. Allah, tengoklah muka awak tu udah tak begini. Kayak anak-anak balik ke baru lahir. Nah, lesu, habis itu. Maka kita pun Pak kuliah tua, jangan ambil makanan yang tak bisa dipunya. Tarik diri kita Pak, ambil yang lembut. Ibu pun kalau wirid, kalau banyak anggotanya yang tua, jangan yang keras-keras. Ini kacang atom, kacang Arab, aku nak direndam waktu, rendam setengah jam, diam. Makan Pak, kalau tak mau makan, rendamnya dulu, baru ditelannya. Kalau anak-anak sekarang, apa dulu kita waktu muda Pak, siprit apa siprit, apa itu? Lemon, apa lemon, limun dulu, pakai gigi, retak,
Wih, makan apa? Makan tebu. Wih, kertas. Sekarang coba apa? Tak hancur, bukan tebu itu hancur. Gigi waktu yang berontokan. Tak bisa lagi. Habis masanya. Di atas rambut uban berabur, pandangan mata udah mulai kabur, pendengaran sudah tak teratur, asalkan ngomong ngelantur, itu pun nyembur karena gigi sudah banyak yang gugur. Itulah tanda-tanda orang sudah dekat ke alam kubur. Selesai. Yang kedua, Abu Bakar, tanda-tanda kematian sudah dekat kepada kita. Mulailah datang sakit yang tak kunjung sembuh. Begitu cara Allah menyembuhkan dosa-dosa yang tersisa dalam hidup kita. Makanya kalau sakit bapak rawat baik-baik, jangan dimarahi. Dan kita pun kok sakit pak, agak kuat sedikit, jangan menggek kali. Kadang-kadang laki-laki ini pun ada yang kemenggean, baru demam sama piring. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La haula wala quwwata Allah. Kok gelap, mati lampu. Alhamdulillah. Pikirnya udah mati, waduh, baik mati lampu. Harus pasti ada itu. So, makanya waktu itu nikmat. Nabi Ayub itu begitu. Semakin dia 18 tahun, karena sakitnya dia mengerti macam mana nikmat dekat dengan Tuhannya. Itu dia. Makanya orang tua kami yang kami hormati, berambisi kali pun kita mencari rezeki atau yang kita rencanakan di dunia ini, bukan itu yang kau nanti. Malaikat maut sudah mengintai, walaupun kadang-kadang kebutuhanmu dan targetmu belum tercapai, tapi kematian sudah mendekat dalam hidupmu. Tak bisa, nikmati aja lah pak. Udah pensiun awak, anak sudah ada yang ngasih bulanan, nikmati aja lah. Beramal lawak, jangan paksakan kali. Saya kadang-kadang pak menengok orang-orang di luar sana, udah 70, 65 lewat, masih ikut lagi mencalik lagi, nggak menang pula, setruk waktu. Gambar dia di atas, belum lagi diangkat orang, tapi dia udah terangkat duluan. Cobalah, udah habis, nikmati aja lah. Orang sekarang banyak yang menggoda itu, nggak main babak, udahlah syukur kaya begini. Pensiun awak baru banyak waktu beramal. Dulu tak sempat beramal waktu kerja dulu. Pulang jam 5 istirahat awak, nanti besok berangkat jam 6 pagi. Sekarang nikmat kali lah, alhamdulillah. Bisa ngurus masjid, bisa wirid, bisa majelis ta'lim dengan dengar mujakarah. Itu lagi sisa-sisa hidup awak. Inilah mudah-mudahan bermanfaat di sisa usia kita. Begitu jawaban yang indah. Kalau dituruti tak habis-habis mak, tak habis-habis. Dah, orang tua kami terhormati. Yang kelima, apa pelajaran yang kita ambil dari pengalaman hidup Hatim bin Asad? Udah mana ini? Yang kelima adalah nazartu fi hadzal khalqi ahbabtu wahida wa abghadtu wahida falladhi ahbabtu lam yu'tini walladhi abghadtu lam ya'khuzni syai'a. Apa katanya? Setiap orang saya lihat, setiap manusia saya lihat, ada membenci seseorang, ada yang suka seseorang. Benci pun dia, tak ada yang dirugikan dari kita. Sayang pun sama dia, tak ada yang dikasihi sama kita. Apa katanya? Faqultu min aina ataita hadha? Dari mana aku datang timbul benci kepada orang, sayang sama orang? Apa katanya? Faraitu anni ataitu hadha misla qiblal hasan. Ini ternyata timbul dari arah iri dan dengki. Makanya pak, lagi suka dengan orang pasti kita puji. Oh bapak ini baik kali ini. Benci kita sama orang pasti kita hina. Berarti apa? Kenapa ada aku kayak gini? Kenapa kayak gini hatiku? Dia mengatakan ternyata karena benci aku sama dia, dengki aku sama dia. Maka itulah penyebabnya. Makanya bu, habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiduka yawman ma baghiduka yawman ma asa ayyakuna habibaka haunan ma. Kalau kau suka sama orang, jangan sepenuhnya, sukalah sekedarnya. Bisa-bisa yang kau sukai itu yang menjadi musuhmu. Kalau kau benci sama orang, bencilah seala kadarnya. Bisa-bisa bu, yang membencimu nanti yang akan menyenangimu atau mencintaimu. Maka kalau gondok kalewan dengan orang, jangan dibawa-bawakan. Jumpa dia, tetap maafkan, jangan mengelak-ngelak. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa satu ungkapan ulama, al-ba'idu bi'adawatihi qarib.
orang dekat kalau ada rasa benci jauh rasanya. Wal ba'idu bimawaddatihi qarib. Kalau ada rasa cinta jauh pun orangnya dekat rasanya. Di masjid ini kalau ada dia benci sama orang, hari malam ini takkan pernah tenang hatinya, pasti gelisah. Apa jawabannya? Kenapa kau gondok nengok dia ya? Kenapa benci ya? Jawabannya karena ada dengki dalam hatimu yang tersisa. Apalagi perempuan, Pak, boleh benci nengok orang, dia tak mau nengok, nunjuk pakai jari, pakai bibir. Perempuan itu yang mana Pak? Yang mana? Sebelah kiri. Tunjuklah Kak. Kau tengok. Yang mana Kak? Kau bibirku tengok, bodoh bibir. Ini bodoh kan orang yang bilang itu. Yang mana? Kau tengok, main bibirnya. Rupanya waktu sebelah. Mohon maaf Pak ya, semua kita butuh orang lain. Tak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Semua butuh orang lain. Sekelas apapun banyak ilmu ustaz, kalau nggak ada muridnya, dari mana dia menyampaikan ilmunya? Kau hafal Quran 30 juz, dengar ini, hafal Quran kau 30 juz, tak bisa kau jadi imam kalau nggak ada orang awam, makmum, orang bodoh di belakang. Apalagi kau orang kaya, pedagang, pengusaha, kalau nggak ada orang yang beli jualan, nggak ada untungmu. Kau pejabat, kau harus tak pernah sombong. Kenapa? Kalau nggak ada honor di kantongmu, siapa yang kau suruh? Semua kita butuh orang lain. Penceramah butuh jamaah, Bu. Kalau nggak ada ibu lampu aja kawanku begini, nggak mungkin orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gila lah itu. Kita butuh orang lain. Jangan sombong. Kau hafal Quran, tak bisa kau hafal sendiri. Tasmi, ya kan? Tengokkan hafalanku dulu, ya kan? Tengokkan dulu. Kalau akan butuh orang lain, tak bisa, ya kan? Istri butuh suami butuh istri. Makanya jangan ada benci. Kalaupun benci, maafkanlah dia setulus hati, walaupun berat. Tapi inilah kata Hatim bin Asam. Ternyata kalau aku benci dengan orang, kadang-kadang suka dengan orang, kenapa hatiku niat? Jawabannya, ternyata masih ada sifat hasad dalam hatiku. Makanya aku benci melihat dia. Kalau nggak ada hasad, nggak peduli aku. Mau benci mau tidak, yang penting tak ada benci kau, karena kau juga saudara. Begitulah nasihat Hatim bin Asam. Bagiku yang terakhir, ra'aitun nasa kullahum baitun wa ma'wa wa ra'aitu ma'wa wal qabr. Maka kata beliau bahwa setiap manusia mempersiapkan tempat kembalinya, tapi ternyata tempat kembali yang sebenarnya adalah kuburan. Makanya Bapak Ibu, rumah besar pun nanti akan ditinggalkan, harta anak yang menikmati. Kalau istrinya ditinggalkan duluan, lakinya akan kawin lagi. Pasti tidak akan ada yang mampu setia kalau masih berlimpah harta. Memang menangis dia seminggu, matanya ngelirik. Tapi yang paling setia perempuan lah. Nggak tahu juga aku pula kan. Ada juga perempuan sekarang menikah lagi belum meninggal lakinya. Bapak Ibu, tempat terbaik yang harus kau persiapkan kuburan. Makanya rumah itu ada 3 Pak. Pertama kata Rasulullah, ada rumah kayak kuburan. Kenapa rumah kayak kuburan? Besar fisiknya, mati penghuninya, kayak mayat tak bernyawa. Itulah orang yang tak pernah baca Quran. Kalau maghrib Pak, syukurlah Pak di kampung kita masih dibuat hafal Quran, jangan makin orang membaca Quran di sana. Kalau enggak udah kayak hantu kampung kita, sunyi tak bergema suara Al-Quran. Allahu Akbar. Apalagi anak sekarang banyak yang TikTok yang tahu dia. Macam-macam lagu-lagunya itu. Mama muda. Macam-macam di situ kan. Macam Allah. Anak sekarang itu hancur itu Pak. Makanya tengok anak sekarang mati mamanya, apa yang dilakukan? Bukan baca Quran, bahkan selfie. Mati mamanya, mati. Foto. Oh Bu, mohon maaf ya, tolonglah marahi anak ibu dari mulai malam ini. Biar jangan rumah itu jangan kayak kuburan. Saya pribadi Pak, walaupun saya ustaz Pak, kalau nampak omak kau belum nampaknya aku sholat, dimarahinya betul.
Kau yang kuharapkan besok mendoakan aku, tingkahmu luar biasa. Sama nih anak-anak hafal Quran di sini rajin nih. Udah pulang kampung, woi, malas luar biasa. Gak usah bohong. Sama nih anak pesantren kita dulu. Bentar lah. Ngomong aku lah, saya ngomong ceramah. Oh yang juga. Coba, ya kan? Rumah kayak kalau dulu Pak maghrib mengaji, taqabbal minkum inna minkum taqabbal ya karim. Panggilan itu bata pokoknya di karang-karangnya babamu orang mandiri pula tampar gurunya alimnya babamu harus mandiri sih Pak. Aku pernah begitu kawanku Pak. Guru kami marga haram. Baca olopung. Uli baca kawan ini. Pada teba minopinmu babamu kurang ajar kan. Pikir guru opung kami mau maki-maki dia, memang itu bacaan alif-alif itu babamu. Syukurlah kalian ngapal Quran di sini, ya kan? Syukur. Kenapa? Rumah tak kayak. Ada lagi rumah apa? Rumah bagikan istana, ukurannya kecil, tapi semua isinya ahli ibadah. Itulah orang dulu Pak. Walaupun lampu teklo, bangun. Syukur mamamu tiap hari bangunkan kau subuh. Syukur. Belum tentu kalau kau nggak ada mamamu bangun subuh kau. Merempet dia tiap pagi, kekotoknya pintumu. Bangun. Tahu anak dari sekarang, main handphone aja kerjanya, tidur jam 12, bangun jam 8. Tapi mamanya ahli ibadah. Bangunlah nak, bangun. Bentar lagi lah nak, bangun nak ya. Jam 6 itu bangun ya. Ya Allah bangun oyong nak. Allah aku sambil ngantuknya, berubah dua kunutnya. Allahumma ini tolak bala, Allahumma ini tolak bala, Allahumma ini balik-balikkan. Betul itu. Pak suku lagi Pak menyiapkan pakai nawak enggak subuh Bang, enggak sholat Jumat Bang, enggak ke Isya Bang. Ini pakai nawak Bang ya, ini pencinya. Itulah yang dikatakan rumah bagaikan istana, walaupun hakikatnya tak kaya dia, tapi semua isinya hal ibadah. Anak sholat, bini sholat, laki sholat, menantu sholat, apalagi para sholat. Semua nikmat betul. Ini tidak, laki tak sholat, bini tak sholat, anak tak sholat. Kalau dulu Muhammad apa ya? Ajang berkumandang Ustaz Angga. Kalau ingat Pak kampung kita dulu di sini, tahun-tahun 80-an. Kuda ajang berkumandang, malu orang lewat di pinggir jalannya kalau tak sholat maghrib. Malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, orang ngelewat begitu gaya-gaya kuring makanya diikuti orang lewat jangan pulang malu dengan orang lagi aja dulu begitu dari mana kau keluar masuk duduk nggak sholat duduk nggak sholat mak ini sekarang Pak awak sholat tetangga masang musik sholat awak di rumah Allah wah terkejut musik karaoke. Wah, jadi saya berharap Bapak tolonglah perbaiki. Betul. Saya sebelum pindah ke Johor Pak, luar biasa Pak, bak tertua di depan. Anak merah lagi sholat awak gini-gini juga laku. Itu aja begitu. Aku pecinta musik. Anak merah luar kawan, modal pergaulan. Yang juga hancur. Makanya saya pindah ke Johor. Kenapa? Begitulah cara kita mengelakkan macam mana lingkungan kita tak mendukung kita. Makanya mohon maaf Pak, syukurlah anak-anak kau besok pulang kampung, robah kampung itu udah pulang kau.
kau yang jadi imam. Gak guna kau menghafal di sini kok di kampung tak dimanfaatkan orang ilmu. Tarik waktu, tarik. Ini wak. Gantian dulu wak. Wak aja aku tengok. Amin di barokah. 5 tahun ngapal mata-mata. 5 tahun menghafal tak mata. Saya dulu begitu Pak, bangga orang tua saya. Saya bukan apa, asalkan pulang pesantren pasti nomah. Imam kau nak, kenapa? Biar hilang capek oma. Memang miskin kita mang, tapi kau dah kudongan suara menjadi imam. Hilang capek oma. Begitu. Aku pula bergaya lah. Soft. Ayah, boleh dilapang. Astagfirullah. Gaya lah orang pun ya Allah, anak siapa imam tadi? Mulai heboh, anak siapa imam tadi? Anakku ya Allah, kak bertualah kakak yang beranak tu kak. Aku mendorong suaranya Allah Akbar. Sonanglah kakak yang bawa anak tu ya. Aku anakku 2 kak, tadi yang jadi pun kak jadi hantu. Itulah makanya walaupun tak kaya ayahmu, tak kaya mamamu, kaulah aset dia tahu. Kalau gagal kau ngaji di sini, gagal kau menghafal di sini, hancur harapannya nanti ketika pulang kampung kau. Ingat ceramahku. Walaupun miskin ayahmu, miskin mamamu, hafal Quran kau 30 juz, naik martabat orang tua. Oh, walaupun miskin ayah kau, anaknya habis, hilang semua ini. Sama dengan saya, aku jual genjer, ayahku sapam. Begitu aku ceramah, puang. Anak siapa itu? Anakku. Ya Allah, kok ngeri aja ya. Main kali ya. Wah, itu anak sekarang. Main kali ya, bikinnya pulang, main. Begitulah. Jadi adik kami, aset orang tua kau, bukan hartamu, ya kan? Kalau meninggal nanti orang tuamu, ayah makmu, ketika kau baca Quran, itulah akan meneranginya. Macam mana nasib kita bu, yang anak tak pandai baca Quran, anak tak pernah sholat, itulah orang yang paling merugi. Tak ada tempat kembalimu, gelap dalam kuburanmu, karena anak-anak yang kau tinggalkan di dunia tak pernah mendoakanmu. Ternyata kenapa? Kau siapkan memang tempat peristirahatan, kau bagi-bagi hartamu dengan rumahnya kau bangun. Memang kau siapkan tempat tinggal mereka, tapi kau gagal. Tempat tinggal terakhirmu tak pernah kau siapkan, itulah kuburanmu. Aku Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kalau aku mati berusaha udah senang aku. Banyak orang ngomong gini Pak, kenapa senang? Anak-anak udah kita bagi hartanya. Salah. Memang senang kau bagi hartamu untuk anakmu, kau bangun rumahnya, kau berikan mobilnya, kau bangun asetnya. Ternyata kesenanganmu tempat tinggalmu bukan anak-anak yang kau tinggalkan punya rumah, tapi rumahmu dalam kuburanmu sudah kau persiapkan ketika hidup. Itu dia Pak. Makanya orang dulu mau meninggal dia tak ingatnya lagi harta. La ilaha illallah. Orang sekarang ingat lagi dia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Andi, ya, Kawangga, ya, Kasri, ya, Nem, mana ni ya? Ada tukul Nem, ada Pak Yum, dua-dua lah kalian. Udah hayah bagian kalian. Allah, Sri, bagianmu di batang kuis, agak di ujung sedikit sebelah kiri dekat rel. Hati-hati kau, segala apa itu? Mau mati waktu masih ingat dia status tanahnya. Garapan pun masih tahu dia garapan curang. Itu udah luar biasa Pak otaknya dunia itu. Ini kan orang dulu mana kayak gitu. Jangan pikirkan itu ya. Baik-baik kami sini lah. Orang dulu kita tahu dia bu. Karena kematian orang tua bisa ditalkinkan oleh anaknya. Inilah yang paling berguna. Saya mohon maaf Pak, ketika mengaji dalam barokah ini, mohon maaf, saya juga Ustaz Angga. Saya bilang sama istri saya, aku berangkat ngaji dulu ya. Pas mertua saya lagi-lagi parahnya, berangkat. Mohon maaf, ditunggu orang itu bertiga. Adiknya, istri saya, adiknya 2. Bahagialah mertua karena anaknya sanggup sempat melihat orang tuanya ditalkinkan. Awak yang jauh ini entah macam mana nasib orang tua awak, entah tak sempatnya ajari dia. Makanya hadis ceramah berdoa,
begitu dia meninggal ayah, maka saya bilang Allahu Akbar. Kenapa? Kebahagiaan dia bukan harta yang ditinggalkannya, tapi anak-anak yang ditinggalkannya mendoakan dia. Makanya jangan bangga punya orang tua kaya, jangan bangga punya menantu aparat, polisi, TNI, pegawai negeri, kepala dinas, bupati, gubernur, camat, wali kota. Tak ada yang dibanggakan. Mati tempat istirahatmu, anak-anak menolong dari doa mereka, kau pun bahagia di tempatmu karena kebaikanmu sudah kau persiapkan ketika hidup di dunia. Maka Bapak Ibu, itulah hakikat kehidupan yang digambarkan oleh Hatim bin Asam. Mudah-mudahan bisa mengambil iktibar dalam kehidupan kita, baik saya yang menyampaikan, baik semua kita yang mendengarkan. Mudah-mudahan mengambil iktibar dan pelajaran bahwasanya hidup penuh dengan liku-liku. Makanya kita harus hati-hati dengan setiap tikungan kiri dan kanan. Kadang-kadang menurun, kadang-kadang tanjakan. Begitulah iman manusia. Lagi semangat-semangatnya rajin mengaji, lagi mulai turun-turunnya tak mengaji-ngaji. Lagi semangat-semangatnya rajin baca Quran, lagi semangat-semangatnya dermawannya luar biasa. Datang pelitnya tak termakan duitnya. Begitulah memang sifat manusia, berbolak-balik, hatinya seperti burung. Hingga di sana berbeda, hingga di sini berbeda. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat seumpama nasihat malam ini yang disampaikan oleh Hatim bin Asam, mengambil pelajaran hidup dalam kehidupannya selama 33 tahun berteman dengan Sabit bin Al-Balghi. Sabit bin Al-Balghi menyebutkan ini bahwasanya yang ku ambil dari kehidupanku ternyata baik untukku. Mudah-mudahan pertama tadi Bu, dia yakin rezeki manusia, rezekinya masing-masing. Diambil kesimpulannya, maka aku bertawakal kepada Allah. Yang kedua, setiap manusia di dunia pasti punya teman cerita. Setiap manusia di dunia pasti ada teman yang ingin mendengarkan ceritanya. Tapi ternyata teman ceritamu dan teman sebenarnya bukan mereka ketika hidupmu, tapi teman yang baik untukmu, teman ketika kau meninggalkan dunia ini. Itulah kebaikan yang menolongmu. Yang ketiga adalah ketika kau dibenci orang atau kau membenci orang lain, kau cinta kepada orang lain, ternyata bukan salah orangnya, tapi karena ada yang salah dalam hatimu karena kebencian terhadap seseorang. Yang kelima adalah bahwasanya banyak kita hari ini tak mengakui apa yang Allah berikan terhadap diri kita, maka tak pernah bersyukur dan kita terima dan rela dengan ketentuan yang Allah berikan. Yang terakhir, kita sibuk mempersiapkan tempat tinggal kita di dunia, tapi kita lupa mempersiapkan tempat terakhir kita di kuburan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna shakura waj'alna sabura ولا تجعلنا من نعمة كفورا وحقق في قلوبنا من التقوى والتوابع والقناعة والتوكل والاستقامة خصوصا علينا من هذه الجماعة والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.